Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui program kami, yaitu Posisi Podcast Sisma Menginspirasi, dan masih bersama beliau Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadol, Magister Pendidikan, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ini Prof ya? Alhamdulillah sehat terus, semoga terus sehat gitu ya, sehat terus sehat ya. Ini ada kegiatan apa ini akhir-akhir ini untuk Sisma ini Prof? Ya, saya punya dua lembaga yang saya tekuni ya. Yang pertama itu di Universitas Negeri Malang, terus juga di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang atau Sisma ya. Kalau di UM itu saya sedang fokus pada pengembangan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Ya. Jadi mau mencetak dokter juga ini Prof? Insya Allah begitu ya. Ini lagi membentuk timnya sudah bekerja keras. Nanti tinggal kami usulkan ke Konsil Kedokteran Indonesia, kami usulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu ya. Terus juga ke LAMPTKes seperti itu. Nah, untuk yang LPI Sabilillah Malang atau Sisma ya ini kan alhamdulillah cukup padat sih dalam 2 minggu terakhir ini. Yang pertama saya mengajak teman-teman pimpinan ini melakukan studi banding ngaji ke sejumlah sekolah-sekolah Islam yang ternama lah di Indonesia. Ini masih dilakukan studi banding Prof ya? Tetap ya, tetap karena apa ya? Karena saya bilang ke teman-teman itu bahwa kita tidak boleh puas terhadap yang kita capai. Nggak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Nah, studi banding termasuk juga belajar ya. Jadi ada 3 sekolah Islam yang bagus yang kami pelajari di Bandung maupun di Jakarta. Baik Prof, pada banyak kesempatan Prof Ibrahim sering mendengungkan bahwa lembaga sekolah itu harus memiliki program yang menarik ya, khas, kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin yang dikenal dengan istilah sekolah unggul. Lalu konsep sekolah unggul sendiri itu apa sih? Oke ya, baik. Nah, sebelum tentang sekolah unggul, saya kira saya ingin mengajak kita semuanya, termasuk pemirsa ya, yang menonton posisi ini, podcast Sisma Menginspirasi edisi ketiga ini ya. Mari kita bersama-sama mengirimkan atau membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada penggagas lahirnya sekolah unggul kelas dunia ini, Sisma atau Sekolah Islam Sabilillah Malang. Saya ini kan hanya menerjemahkan, hanya menerjemahkan, mengelaborasi menjadi gagasan-gagasan yang lebih operasional. Tapi gagasan besarnya ini dari beliaunya, yaitu almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Beliau ini saya sudah dianggap seperti putranya, ya. Dan saya juga menganggap beliau ini almarhum seperti bapak saya, bapak kepemimpinan, ya, karena beliau itu tidak hanya memahami konsep tentang pendidikan Islam, tentang kepemimpinan pendidikan yang baik, kepemimpinan pada umumnya ya, tapi juga dia
mencontohkan bagaimana menjadi pemimpin yang ikhlas, yang jujur, tetap tawadhu, tetap rendah hati, seperti itu. Itu yang dan gagasannya banyak tentang kepemimpinan pendidikan Islam ya. Nah, monggo kita bacakan dulu ya. Kita hadiahkan untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tadi pertanyaannya bagus sekali tentang konsep sekolah unggul ya. Saya membaca beberapa teori-teori tentang sekolah unggul di Excellent School. Ya, itu di rumah saya banyak buku-buku tentang sekolah unggul. Nah, tetapi konsepnya sangat konseptual sekali lah ya. Kadang-kadang kita tidak mudah memahaminya. Kadang-kadang karena masih berupa teori-teori gitu. Iya, teori-teori dan seringkali saya bertanya, apa bedanya dengan baik? Ya, sekolah yang baik, apa bedanya? Saya membaca buku-buku itu kok sepertinya sekolah yang baik ini, bukan sekolah yang unggul. Yang unggul. Nah, tapi memang apa ada bedanya ini, Bro? Nah, tapi begitu saya pelajari secara pelan-pelan, saya baca lagi, ada bedanya. Dan bahkan saya pun juga sejak tahun 98 ya, 2 tahun berdiri Sisma ini, seringkali menjadi konsultan diminta menjadi menjadi tim pengembang sekolah-sekolah unggul. Ya, misalnya yang masih dalam ingatan saya itu adalah sekolah unggulan miliknya Kaltim Primakul di Kalimantan Timur, di Kutai Timur, Kalimantan Timur, Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, seperti itu. Nah, di situ ada sekolah Suwarga Bara. Ini TK, SD, SMP, SMA miliknya siapa? Miliknya sebuah perusahaan. Padahal saat itu baru mengembangkan Sabillah. Iya, betul ya. Ya, mungkin saja waktu itu memandang saya ini dosen UM, kemudian menekuni manajemen sekolah, terus menjadi kepala SD waktu itu. Kepala SD Islam Sabillah Malang. Jadi doktor menjadi kepala SD itu mungkin di Malang atau di Indonesia itu mungkin satu-satunya seorang doktor, seorang dosen berkenan menjadi kepala kepala SD ya. Saat itu begitu ya. 1998 seperti itu. Nah, itu mengembangkan sekolah unggulan Yayasan Suwarga Bara ya. Yayasan Pendidikan Suwarga Bara. Nah, kemudian juga diminta menjadi tim pengembang sekolah unggul miliknya KPS. KPS itu kontraktor production sharing Kalimantan Timur. Itu di Balikpapannya miliknya perusahaan ini ya. Iya, konsorsium perusahaan itu Yunokal, Vico dan Total waktu itu. Ya, jadi perusahaan asing semuanya ini. Nah, kemudian terdengarlah oleh teman-teman aktivis pendidikan di Chevron di Riau, ya ditunjuk juga menjadi tim pengembang sekolah unggul namanya YPC, Yayasan Pendidikan Cendana. Ya, miliknya siapa? Miliknya keluarga Chevron. bukan Cendana ya, Chevron itu perusahaan minyak Chevron itu seperti itu. Nah, bahkan yang negeri pun di Lumajang saya mengembangkan namanya SUT. Ya, sekolah unggulan terpadu, TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri. Iya, itu saya jadi tim pengembangnya seperti itu. Nah, berangkat dari pengembangan itulah saya makin memantapkan konsep tentang sekolah unggul.
satu sisi dari teori-teori tadi di action school itu, terus tambah dengan praktek-prakteknya di lapangan itu. Nah, saya berangkat dari itu Pak Maskur ya, sekolah unggul itu di atas baik. Ya, di atas baik. Tidak hanya bahkan baik ya? Di atas sangat baik. Iya, di atas sangat baik. Jadi kalau ada istilah intervalnya itu, gradasinya itu, sekolah tidak baik, sekolah kurang baik atau belum baik, ada sekolah cukup baik, sekolah baik, sangat baik, unggul. Nah, itulah konsep yang akhirnya saya, itu secara gradasi ya. Nah, secara gradasi itu sekolah tidak baik, bahkan ada guyonan orang-orang itu kan dulu kan ada terdaftar, terakreditasi, diakui gitu ya dia. Nah, ini tercemar. Sekolah tercemar. Iya, tidak baik tuh ya, tercemar ini ya. Nah, jadi tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik sekali, unggul. Nah, itu secara gradatif ya, secara gradatif. Nah, kalau secara konseptual itu bahwa sekolah unggul itu adalah sekolah yang bisa menampilkan diri baik secara input, output, proses, outcome di atas standar sangat baik. Ya. Jadi kalau pemerintah itu kalau melakukan akreditasi kan ya ini kurus ya. Ini di atasnya. Ya. A itu kalau pemerintah itu apabila sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah. Iya, standarnya. Oke. Tapi unggul itu di atas standar. Ya, contohnya sederhana lah Pak Maskur ya, sederhana ya. Fasilitas misalnya ya. SD kalau ikut standar nasional itu ya, itu cukup punya ruang kelas, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan. Itu saja. Dan kamar kecil atau kamar mandi itu ya. Ya. Nah, itu saja. Tapi itu sudah bagus. Sudah itu sudah. Nah, tapi kalau unggul itu di atasnya. Ya, tidak hanya memiliki perpustakaan, tapi punya semacam lab IPA, lab bahasa asing, ruang musik. Iya, ruang musik. Greenhouse gitu ya. Ya. Jadi ada UKS-nya, ya. Jadi sudah berbasis digital. Itu namanya sekolah unggul. Sekolah unggul itu dari fasilitas ya. Kalau ikut pemerintah standar dari segi konten, isi ya, kurikulum itu ya, itu kan ya segitulah. Nah, tapi sekolah unggul itu di atas dari itu. Ya, misalnya mohon maaf, di SD itu tidak ada bahasa Arab. Standar nasionalnya ada. Nah, kalau ada sekolah yang sampai bisa mendidik bahasa Arab selain bahasa Indonesia, itu unggul. Ya, itu unggul. Apalagi bahasa Inggris. Al-Quran itu tidak ada tersendiri di SD. Ya, itu menjadi bagian dari agama. Itu agama sebenarnya. Agama. PAI. Nah, tapi ada sekolah-sekolah yang unggul itu selain PAI juga ada pembelajaran Al-Quran sampai pada level tahfidz di level SD tentu berapa juz atau mungkin cuma juz 30. Nah, itu unggul itu, Pak. Ya, karena di atas A sudah, Pak. Ya, itu. Nah, secara konseptual berarti Pak Maskur ada unggul secara parsial, ada unggul secara holistik. Ya, ada unggul parsial itu artinya ya by subject. Ya, SD ini unggul
Kenapa unggul? Ya karena ada programnya ya. PBM Al-Qur'an. Nah, itu tapi lainnya standar. Oh. Iya, standar pemerintah. Iya, tidak punya lab IPA, tidak punya lab bahasa, ya tidak punya greenhouse, tidak punya apa-apa gitu ya. Tapi hanya ada satu sisi yang unggul. Seperti itu. Itu namanya unggul by secara parsial atau by subject ya. By subject. Nah, tapi kalau holistik itu ya unggul segala-galanya. Unggul dari segi input, unggul dari segi proses, unggul dari segi output, sampai kepada outcome-nya juga unggul di atas standar A tadi itu, Pak. Itu yang saya pahami dari buku-buku Action School dan juga hasil saya pengalaman saya saya lah dalam mengembangkan sekolah-sekolah unggul ya, seperti itu Pak Maskur, itu konsep. Oke, berarti di sini nanti ada ciri-ciri mungkin yang membedakan atau apakah itu outputnya dari sekolah unggul itu, Prof ya, sehingga sekolah itu dikatakan sekolah unggul ya. Tapi nanti bisa dijelaskan setelah. Baik, ya. Oke, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, menarik kita membahas tentang sekolah unggul ini ya. Dan memang beliau Prof Ibrahim Bafadl ini bukan hanya sekedar teori yang dipelajari, tapi juga mempraktekannya, dan beliau telah di beberapa sekolah unggul menjadi semacam penasihatnya gitu ya. Penasehat, pengembang gitu ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas tentang apa sih output dari sekolah unggul ini, masih bersama Posisi Podcast Sisma Menginspirasi. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, masih bersama saya dan Prof Ibrahim Bafadl ya, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sebelah Malang. Kita akan mengupas tuntas apa itu sekolah unggul dan indikatornya. Nah, sekarang kita bahas masalah indikatornya ini, Prof. Kalau tadi sudah dijelaskan apa itu konsep dari sekolah unggul dan beberapa ciri ya yang membedakan dengan sekolah yang non unggul itu. Kemudian indikatornya apa saja ini, Prof? Dikatakan sekolah itu sekolah unggul. Oke, ya baik, menarik sekali, dan tadi sudah saya sitir sedikit ya, tapi belum dirinci ke dalamnya, ya seperti itu. Nah, sekolah unggul itu bukan sekedar dari sisi output ya, output itu bisa saja melalui proses yang kurang baik, ya misalnya. Ini sering terjadi ya, sampai ada kata-kata istilah tim sukses UN. Wah, tim sukses UN. Dulu namanya UNAS, UN. Wah, tim sukses UN, tim sukses UNAS, seperti itu ya. Nah, sehingga pada waktu itu orang sekolah-sekolah lain itu mengatakan mencari strategi proses ya, begitu kelas 12 SMA, kelas 9 SMP, kelas 6 itu SD itu, wah didrill lah. Iya, didrill lah anak-anak itu supaya nanti UN-nya bagus kan begitu. Nah, makanya disebut dengan tim sukses. Tim ini biasanya terus membuat soal-soal, latihan-latihan. Pokoknya tryout-nya 1 minggu 1 kali, dibuatkan grafik perkembangan. Nah, sehingga saya berpikir, ini apa bedanya ya sekolah dengan bimbel? Iya, kok seperti bimbingan belajar agar siswa alumninya nanti diterima siswanya UN-nya bagus. Nah, sehingga tidak berarti bahwa kalau outputnya bagus, ini sekolah unggul ya. Nah, karena itulah saya akan menyebut ada 4. Nah, ada 4 ini yang harus kita pahami bersama-sama. Pertama adalah inputnya unggul, ya, prosesnya unggul,
ya. Kemudian outputnya unggul, outcome-nya unggul. Ya. Apa itu, Prof? Ya, ini 4 ini pokoknya dipegang teguh ya, dipegang teguh. Nah, apakah bisa diambil salah satu? Ya, itu namanya parsial unggulnya. Atau by subject tadi itu ya. Nah, bukan holistik. Iya, bukan holistik. Nah, unggul yang benar-benar itulah yang holistik. Nah, sebab walaupun inputnya unggul, tapi prosesnya tidak unggul, akhirnya nanti juga outputnya tidak unggul. Ya, ada orang yang mengatakan, wah pasti saja sekolah X itu karena itu putra putrinya pejabat-pejabat itu pasti hebat outputnya. Ya, itu tidak serta-merta bisa diterima oleh saya itu. Banyak bukti-bukti ya putranya pejabat itu DO. Iya, DO. Kenapa DO? Ya, minum-minuman, terkena godaan narkoba, pergaulan kan ada tuh anaknya bupati, ya putra yang buat itu menjadi pecandu narkoba sampai ditangkap. Nah, sehingga hati-hati untuk mengatakan bahwa kalau inputnya bagus, pasti outputnya bagus. Belum tentu. Karena bergantung pada prosesnya. Proses. Nah, karena itulah saya ingin ingin mengatakan lebih kepada prosesnya Pak Maskur dan outputnya. Ya, proses sekolah unggul itu apabila memberikan layanan yang optimal, ya, yang optimal untuk bisa menumbuh kembangkan bakat, minat dan potensi pada anak. Itu sekali lagi, bakat, minat dan potensi anak. Itu sekolah unggul. Iya. Kalau ada yang punya bakatnya di bidang akademik, ya di bidang kecerdasan intelektual, ya ada fasilitasi pembelajarannya. Anak yang tampaknya punya bakat di bidang bahasa asing, ada program yang memfasilitasinya. Anak-anak yang mungkin akademiknya tidak begitu baik gitu ya, tidak begitu menonjol, tetapi dia punya bakat di bidang di bidang olahraga, seni, di bidang seni, itu harus diwadahi. Ada satu sekolah konsul ke saya, dan saya itu di rumah itu kadang-kadang ada yang datang ke rumah konsultasi. Iya, konsultasi pribadi. Iya, pribadi tentang sekolahnya. Terus ada yang gini ke saya itu, Prof, Pak Ibrahim, kami ini memang mengembangkan ekstrakurikuler. Ya. Terus kami batasi, ya setiap ekstra itu 15. Pendaftar ke 16 saya minta agar apa benar? Saya katakan, ya ini tidak benar. Jadi sebenarnya sekolah yang unggul itu adalah sekolah kalau ternyata anaknya banyak berbakat di bidang basket, ya perbanyak kuotanya untuk PBM basket. Kalau kurang guru pembina ekstra basket, ya kita undang pembina basket. Bukan ini bakatnya basket, dialihkan tapi ada ke bulu tangkis. Nah, itu namanya tidak unggul. Iya, tidak unggul seperti itu. Nah, kasihan, sehingga konsep proses sekolah unggul itu adalah apabila punya program-program yang memfasilitasi bagi pengembangan bakat, minat dan potensi anak didik atau siswa, ya, sehingga nanti akhirnya outputnya ya gemilang, cemerlang, hebat lah seperti itu. Karena memang sesuai dengan dengan minatnya seperti itu. Itu prosesnya. Iya, prosesnya seperti itu. Sehingga kalau indikatornya apa? Ya, sekolah unggul itu apabila di dalamnya terdapat banyak program-program ya pembelajaran yang bisa memberikan fasilitasi kepada seluruh potensi, seluruh bakat, minat dan anak-anak didiknya seperti itu. Cuma hati-hati. Nah, ini hati-hati lagi ya. Karena saya itu
beberapa kali studi banding. Studi banding itu apa salah arah ya? Iya. Jadi ada sebuah sekolah siswanya itu SMA ini, siswanya itu dilatih untuk usaha. Entrepreneurship. Iya, bertani, berternak gitu ya. Terus hasilnya nanti sampai diproduk, terus dikasih label sampai bisa dijual. Bahkan anak itu dilatih untuk jualan gitu ya. Saya berpikir ini SMA atau SMK. Nah, jadi harus tetap pada jalur konsepnya ya. Jadi konsep awal itu nggak boleh berubah itu. Loh, iya, kan ada beda. Apa tupoksi SMA, apa tupoksi SMK. Nah, harus jelas tupoksinya ya. Karena saya juga heran juga loh. Sampai ada semacam tren itu banyak sekolah unggul itu mengeliminasi sejumlah capaian-capaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Demi mengejar capaian kewirausahaan dan itu gimana ya? Berarti sekolah unggul itu yang dari pemerintah tetap harus? Iya, jadi tetap menerapkan kurikulum nasional pemerintah. Ini kalau SMA ini kurikulumnya, SMP ini kurikulumnya, SMK ini kurikulumnya. Nah, kalau kita punya SMA, maka SMA itu harus menggunakan kurnas SMA. Kan iya toh? Iya, SMA. Cuma ada tambahan-tambahan plus. Nah, ini kadang-kadang saya temukan itu yang kurnasnya dieliminasi sebanyak mungkin. Bahkan begini, Pak Ibrahim, yang kurnas itu saya pilih-pilih yang masuk ke soal-soal UTBK. Lah, jadi ini bimbel lagi nih. Ya. Nah, seharusnya seluruh capaian yang ada di kurnas SMA itu dicapai juga. Nah, ditambah dengan yang unggul tadi itu seperti itu dari segi proses ya. Nah, dari segi output ya, ini penting output ini. Nah, output itu menurut saya harus juga punya nilai lebih agar tidak dikatakan hanya sangat baik. Harus unggul ya. Misalnya gini, kalau SMA pada umumnya misalnya itu alumninya, outputnya itu cuma diterima di sekolah-sekolah atau di PTN dalam negeri. Nah, kalau ingin unggul harusnya sudah merambah ke internasional, diterima di luar negeri. Nah, entah di Australia, entah di mana, di Malaysia, di Singapura, seperti di Singapura seperti itu. Nah, itu satu contoh output dari sisi yang gampang kita nilai. Tapi juga memiliki kompetensi-kompetensi yang di luar capaian dalam kurnas tadi itu. Iya. Misalnya di kurnas tidak ada tahfidz, tapi alumni SMA tertentu yang unggul itu sampai tahfidz. Nah, itu kan berarti ada keunggulannya. Ada keunggulannya seperti itu. Itu yang nah, atau juga ini kurnasnya dicapai, tapi punya sejumlah keterampilan. Iya, keterampilan. Iya, entah dari segi dalam hal berbisnis tidak apa-apa, tapi kurnasnya tetap tercapai karena ini SMA. Iya, SMA seperti itu. Itu namanya unggul dari segi output ya. Sehingga output bagi sekolah unggul adalah mencapai capaian yang ada pada di kurnas, tapi juga ada capaian-capaian yang keunggulannya ya, yang di atasnya sekolah-sekolah pada umumnya. Itu dari segi output. Jadi sekali lagi saya katakan Pak Masykur, ini saya perlu ulang ini supaya jelas lah. Unggul pada inputnya, unggul pada prosesnya, unggul pada output, unggul pada outcome. Input ya. Misalnya, ternyata siswa-siswa SMA tertentu itu, kelompok
sosial ekonomi menengah ke atas. Itu termasuk unggul. Sebab kalau sekolah itu tidak unggul, gak mungkin akan disentuh, dibidik oleh orang tua yang sosial ekonomi tinggi. Gak mungkin. Ada sekolah yang gurunya sering nggak masuk, ada yang gedungnya hampir roboh, atau bagus tapi nggak terawat, terus PBM-nya konvensional, kemudian outputnya diterima di PTS tidak ternama, gitu ya. Nggak mungkin. Ada orang tua yang dia secara ekonomi tinggi, ya mampu, status sosial tinggi, dia adalah pimpinan di sebuah pemkot, pemda gitu ya, akan memasukkan anaknya di sekolah itu. Nah, sehingga input itu akan menjadi indikator sekolah unggul. Ya. Nah, ini sekaligus pesan tapi nantilah pesan itu nanti pada waktu menginspirasi seperti itu ya. Nah, itulah intinya indikatornya adalah input, proses, output dan outcome semuanya harus unggul. Dan itu di atas rata-rata sangat baik. Ya, tadi kan tidak baik, kurang baik, cukup baik, sangat baik, unggul seperti itu ya. Oke, ya. Cukup menarik ini Prof ya. Dan setelah ini mungkin kita akan membincangkan di Sekolah Islam Sabilah Malang ya. Ini yang ya mudah-mudahan saya ini tidak terpeleset hati saya ya, nggak terpeleset. Karena ini kan samar-samar Pak, remang-remang. Ini saya ini nanti kalau ngomong Sabilillah ini apakah pamer atau sekedar memang menunjukkan nikmat. Ya, nikmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan lah ya, tapi tidak apa-apa. Nanti untuk dialog berikutnya kita ngomong soal soal output, soal Sabilah ya. Boleh, menarik sekali. Setelah ini kita akan bicarakan tentang Sabilah, Prof ya, Sekolah Islam Sabilah Malang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan membahas bagaimana sih indikator sekolah unggul yang ada di Sekolah Islam Sabilah Malang. Tetap bersama kami, Posisi Podcast Sisma Menginspirasi. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, insya Allah kita sudah mendapatkan informasi yang begitu lengkap atau holistik ya, bagaimana konsep sekolah unggul, indikatornya, dan beberapa contoh tadi ilustrasi yang disampaikan oleh beliau Prof. Ibrahim. Nah, sekarang ini kita ke Sekolah Islam Sabilah Malang ini, Prof. Bagaimana penerapan sekolah unggul dan outputnya di Sekolah Islam Sabilah Malang ini bagaimana, Prof? Oke, baik. Nah, saya cenderung kalau soal sekolah Sabilah saya kan melirik ada perubahan apa ini dengan podcast bulan lalu. Nah, ini tampaknya kursinya berubah ini ya. Terus ada ini baru sebenarnya baru ya. Nah, terus ada sejumlah tampilan yang berubah. Nah, alhamdulillah lah. Memang kalau ingin baik, ingin unggul itu jangan berhenti dengan perubahan-perubahan. Iya, jangan berhenti dengan perubahan. Iya, tidak boleh berhenti, apalagi menghadang. Iya, tidak boleh ya. Nah, teori yang saya temukan pada waktu saya menyusun disertasi. Ini sedikit lah ya tentang pribadi saya. Nah, saya meneliti 24 bulan Pak di lapangan Pak. 2 tahun. 2 tahun. Iya, saya teliti mulai tahun 1992 awal sampai 93 akhir. Ya, itu di Sumeneb di kampung saya.
saya memilih 3 sekolah yang baik, terbaik di Sumeneb sana ya? Iya, di kecamatan itu. Sehingga saya memilih 3 kecamatan. Terus saya pilih yang terbaik di masing-masing kecamatan itu 3 enam. Sehingga terpilih 3 SD. Nah, selama 24 bulan saya itu menekuni di lapangan. Iya, sudah seperti orang dalam lah. Iya, tapi saya mengamati, mengobservasi, mengamati, wawancara mendalam, karena saya menggunakan pendekatan kualitatif. Iya, seperti itu. Nah, yang 24 bulan itu, Pak, hanya menemukan kesimpulan 1 kalimat. Teori saya itu, aksioma yang saya bangun setelah melakukan penelitian dan pengamatan itu, nggih. 24 bulan, Pak, itu, Pak. Itu waktu siang malam saya, Pak, neliti. Paginya, sore, siang itu ngumpulkan data, malamnya buat catatan lapangan. Pokoknya 24 bulan itu wis, wah, Bapak belur lah ya. Iya, nah. Tapi karena ingin tidak sekedar lulus disertasi saya, tapi ingin mendapatkan sebuah teori. Iya, nah akhirnya menemukan sebuah teori kalimat ya, karena ini bukan MIPA yang eksperimen barang di mana ini ya tentang sosial ya, sampailah pada kesimpulan saya yang dibimbing oleh profesor doktor zaman itu ya, itu apa kesimpulannya? Kalimatnya begini: tidak ada sekolah akan menjadi baik dengan sendirinya, koma. Tidak akan ada sekolah yang akan baik dengan sendirinya, koma, kecuali melalui perubahan-perubahan yang diprakarsai oleh pihak internal, pihak sekolah sendiri, bukan karena paksaan dari pemerintah, paksaan dari orang luar. Berarti harus inisiatif sendiri. Iya, jadi sekolah-sekolah baik yang saya teliti itu menampilkan mereka itu secara sendirinya, mereka bersama-sama ya, internal itu selalu melakukan evaluasi apa saja kelemahan-kelemahan sekolahnya, lalu dia melakukan perubahan-perubahan. Dan itu tiada henti perubahan-perubahannya. Iya. Ini teori yang saya temukan setelah saya meneliti selama 2 tahun. 2 tahun. Sehingga sebenarnya ngomong-ngomong, sekali lagi ini bukan pamer saya, bukan, sekali lagi saya ikhlas ya, tulus menyampaikannya hanya untuk menginspirasi. Sehingga saya ini mengembangkan sekolah unggul Sabila ini, ini sudah berawal dari minat saya memang. Ya, misalnya pada waktu nyusun disertasi, memilih 3 sekolah yang baik. Dulu belum banyak tentang istilah sekolah apa? Unggul, sekolah yang baik, seperti itu. Sejak awal saya sudah membaca tentang buku tentang sekolah apa? Baik. Iya, sehingga menjadi modal bagi saya untuk mengembangkan sekolah-sekolah yang unggul di sekolah Sabila Malang ini, Sabila Malang maupun di sekolah apa yang lain tadi ya, yang di Balikpapan, Kaltim, Kutai Timur, kemudian di Lumajang, di Riau, Riau, betul, Riau ya, Kepri itu yang bukan Riau ya, sekolah Yayasan Pendidikan Cendana tadi, seperti itu. Nah terus lebih khusus lagi di sini yang saya kembangkan sejak lulus doktor di UM itu kan. Nah sehingga saya senang sekali nih, Bapak selalu bersama timnya itu selalu melakukan nyeting barulah. Ini sekarang baru ketimbang yang bulan kemarin. Bulan kemarin juga baru ada tabletnya yang bulan lalu, padahal 2 bulan lalu tidak ada. Ini harus begitu, karena kalau tidak ada perubahan dari internal, gak akan jadi baik. Itulah teori saya kan, seperti itu. Dan itu dipakai saat ini di mana-mana teori itu seperti. Sehingga saya senang sekali. Ini soal sisma, soal sekolah unggulan ini. Apakah sisma ini memenuhi konsep tadi toh ya? Apakah sisma ini sekolah unggul? Ya,
Ya, sekali lagi ini tidak pamer tapi tulus untuk menginspirasi orang lain. Ya, ya. Alhamdulillah sebagian besar indikator sekolah unggul sudah ada di Sisma ini. Ya, misalnya inputnya. Ya, inputnya tadi saya katakan saya katakan bahwa kalau inputnya dari kelompok menengah itu termasuk unggul. Karena termasuk dipilih oleh orang-orang yang hebat dirujuk dirujuk seperti itu. Nah, semula memang kami tidak berpikir akan punya siswa dengan status sosial ekonomi menengah ke atas, tapi ternyata menggiling sendiri. Semakin baik, semakin diserbu oleh orang-orang tua yang kelompok ekonominya menengah ke atas, ya, menengah ke atas, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, input kami siswa itu ada dari internal, misalnya SD Sabilillah, ke SMP. Itu inputnya dari TK Islam Sabilillah. Tapi kan masih ada kuota lain untuk di luar TK Sabilillah. TK kami itu kan meluluskan sekitar 76, 78 gitu setiap tahunnya. Tapi SD kita Sisma ini menerima input setiap angkatannya 140. Berarti ada sekitar 4-5% itu kuotanya untuk non TK Islam Sabilillah Malang. Dan ternyata begitu dites, diseleksi, hebat-hebat mereka. Dari TK-TK yang bagus juga. Nah, itu menunjukkan bahwa input kita input yang unggul. Nah, itu sudah dipenuhi di mana? Di inputnya tadi ya. Di Sisma ini. Ya. Yang kedua tentang SMP sekarang naik. Tadi kan SD ya. Nah, SMP. SMP kita ini menerima 160 setiap tahunnya. 60. Nah, sementara SD kita tidak semuanya ke SMP karena mungkin mencari nuansa baru lah. Ke MTS yang juga bagus ya. Nah, tidak apa-apa. Saya bersyukur kok mereka diterima di MTS yang bagus, SMP yang bagus. Berarti kita ini outputnya juga unggul loh, seperti itu. Anggaplah misalnya sekitar 70% masuk ke SMP Islam Sabilillah Malang. 70 dari 140 ya berarti sekitar ini hitungan matematika tanpa kalkulator sekitar 90 100 orang ke SMP Sabilillah. Nah, SMP sendiri menerima 160. Berarti masih ada 60 kursi dari luar SD sampai dan itu ternyata dari madrasah ibtidaiyah negeri yang hebat daftar di SMP Islam Sabilillah Malang. Dari SD Islam swasta itu daftar ke SMP. Itu berarti inputnya unggul. Inputnya bagus itu seperti itu. Termasuk juga SMA. Nah, SMA ini Pak Masykur ada lagi yang menjadi kriteria keunggulannya. Karena menerapkan boarding school, salah satu indikator bahwa sekolah ini unggul kalau memang sampai diminati di luar Malang Raya. Artinya inputnya itu dari luar Malang Raya. Masya Allah, alhamdulillah, khadam min fadli Rabbi ini kita bersyukur. Catatan saya siswa SMA Sabilillah Boarding School ini sudah dari 21 atau 24 provinsi sudah Pak. Dari Papua ada, dari Aceh ada, Jakarta banyak, Kalimantan juga. Kalimantan Timur, Barat seperti itu. Dari Madura, Sulawesi ada. Wakatobi itu ada. Wakatobi juga ada. Nah, itu berarti SMA kita ini, Sisma ini, SMA-nya ini sudah sekolah unggul dari sisi input. Satu. Nah, jangan panjang-panjang. Waktunya nanti habis. Nah, kalau ingin prosesnya mungkin. Kalau ingin detail, silakan berkunjung. Berkunjung ke Sisma. Di sini ada namanya Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia.
yang punya TV sistem TV ini itu menerima tamu-tamu kunjungan, dan alhamdulillah karena itu setiap minggu selalu ada yang berkunjung bahkan saya lihat trennya, laporannya itu tidak sekedar sekolah-sekolah yang kesini yang datang ini, tapi juga prodi PAI dari kampus-kampus unggul itu datang ke sini untuk belajar. Membawa mahasiswanya 140 mahasiswa datang ke sini. Waduh, itu bukan main. Ya seperti itu ya. Oke, nah sekarang prosesnya. Ya prosesnya pelan-pelan ya. Prosesnya biar apa ya? Biar dipahami lah ya. Ya dipahami. Prosesnya unggul. Kami memandang bahwa unggul itu apabila prosesnya itu menerapkan metode pendekatan, metode teknik pembelajaran yang unggul, yang biasa dipakai oleh sekolah-sekolah internasional di dunia. Ya, termasuk yang banyak di Finlandia seperti itu. Nah, yaitu project based learning. Ya, project based learning. Ya, di mana anak-anak itu diharapkan nanti bisa secara totalitas memahami konsep-konsep dan bagaimana nanti penerapannya dalam sebuah project. Anak-anak dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil, mereka membuat project, tetapi terlebih dahulu memahami konsep. Iya, setelah konsep dipahami, terus dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sebuah project. Nah, ini namanya pendekatan yang unggul, dan ini sudah diterapkan oleh Sabil itu sudah hampir 7 sampai 8 tahun yang lalu sudah seperti itu. Nah, pemerintah baru kali ini di kurikulum Merdeka menerapkan project based learning. Nah, Sabilillah sudah sekian lama menerapkan, alhamdulillah seperti itu. Nah, itu dari prosesnya. Nah, dari sisi programnya, Pak. Kami punya program itu all in one. All in one. Banyak menyeluruh dalam satu paket. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, jadi bahasa. Ya, ada bahasa daerah tetap. Ya, kita menyanjung budaya daerah. Bahasa Jawa ya, seperti itu. Kita harus menjunjung tinggi bahasa Jawa, bahasa lokal, bahasa daerah seperti itu, budaya lokal seperti itu. Nah, kami juga punya program ekstrakurikuler yang bermacam-macam ragamnya dan dibina oleh pelatih-pelatih yang pernah meraih juara pada bidangnya masing-masing. Basket, bulu tangkis, sepak bola, futsal, bola voli, macam-macam lah seperti itu. Intinya ini seperti konsep awal, nggak membatasi bakat minat siswa ini. Betul, ya. Wah, ini betul. Jadi kami tidak akan membatasi atau membiarkan potensi itu tidak dikembangkan makanya begitu masuk sekolah kami pasti ada tes dulu pada awalnya, tes potensi, tes bakat, untuk ditempatkan pada kelompok-kelompok yang sesuai seperti itu. Nah, kami juga punya bahasa Al-Quran. Ini juga bagus. Iya, bagus. TK itu harus tamat jilid 1, buku 1 dan 2 dan hafal ayat-ayat pendek di juz 30 beberapa ayat. Kan begitu ya? Nah, nanti begitu masuk ke SD itu ada buku 1, buku 2, buku 3, 4, 5, 6. Dan dia sudah bisa khatam 1 kali. Dan dia hafal surah Yasin,
Al-Mulk, Al-Waqi'ah seperti itu. Dan juz ammah hafal semuanya. Itu jadi berjenjang. Begitu SMP, SD-nya diterapkan di SMP, tapi tambah dengan program terjemah. Ya, terjemah dengan kerjasama dengan sebuah yayasan di Kabupaten Lumajang ya, seperti itu. Nah, ya tadi namanya. Kemudian kalau di SMA-nya ya ada terjemahnya, ada tafsir maudhu'inya, tapi juga ada tahfidnya. Jadi ini berjenjang, bagus sekali. Runtut sekali. Dan kami alhamdulillah bekerja sama dengan pondok pesantren ilmu Al-Quran atau PIQ Singosari. Iya, sehingga mohon maaf dari segi program itu sangat lengkap, tetapi kurnasnya tidak dieliminasi, nggak diabaikan. Dia diabaikan, tetap utuh seperti itu. Nah, kemudian juga ada program SMA itu ada bimbel. Nah, jadi ada bimbingan belajar untuk masuk ke PTN hebat. Jadi kurnasnya kena, dapat, program-program unggulnya juga dapat, ya toh? Tapi juga ada bimbelnya juga dapat. Dengan harapan nanti diterima di PTN-PTN hebat. Itu di sekolah kami seperti itu. Dari segi fasilitas, wah masya Allah, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Iya, lengkap sekali di sini. Sudah sering ditayangkan di Sisma TV ini, Pak. Betul, begitu ya. Iya, saya studi banding di beberapa sekolah itu tidak sehebat Sabilillah. Iya, lengkap. Paling gampang gini, dua saja saya contohkan. Susah mendapatkan sekolah-sekolah unggul lainnya yang punya kolam renang. Sabila punya kolam renang. Iya. Sekolah unggul itu tidak punya ruang fitness. Kita punya ruang fitness. Iya, ini unggul yang tidak bisa dipungkiri. Iya. Kemudian kami punya halaman luas, kami namakan dengan halaman peradaban umat. Iya, di sana untuk latihan-latihan olahraga macam-macam. Paskibraka, pramuka itu ada semuanya. Nah, saya kira itu dari segi fasilitas. Nah, itu bagi semuanya adalah indikator sekolah yang unggul. Sehingga Sisma ini Pak Masykur, Sisma ini unggul secara holistik. Bukan unggul secara parsial. Sekali lagi ini bukan saya sombong, bukan. Tapi memang nikmat ya. Iya, ini tahdzib nikmat. Betul. Ini untuk apa ya? Untuk alhamdulillah Sisma mendapatkan nikmat Allah, kami akan tunjukkan kepada masyarakat luas. Ya, seperti itu. Nah, outputnya sekarang supaya tidak panjang-panjang ya, outputnya itu. Saya baca data terakhir ya, insya Allah sahih ini insya Allah sahih ya, insya Allah sahih. Sebentar saya buka dulu. Nah ini dalam 3 tahun terakhir ini, data ini menunjukkan bahwa ternyata penerimaan lulusan kami itu itu diterima di PT luar negeri sudah 17. 17 siswa ya? Iya, alumni SMA diterima di luar negeri. Wah, 17 dalam 3 tahun terakhir. Ya, rata-rata mungkin 4-5 lah per apa? Padahal kemarin 2 tahun ini pandemi, Prof ya. Lah iya, ada pandemi. Ya, ternyata masih unggul sekolah kita, Pak. Iya, seperti itu. Nah, kemudian diterima di PTN dalam negeri. Iya. Yang masuk 1000 top Asia. Karena di Indonesia itu banyak juga PTN kita yang masuk top Asia. Ya, 1000 top Asia. Ya, saya sebut misalnya ITB, IPB, UI, ITS, UM, UB, kemudian UNAIR ya. Nah, alhamdulillah data ini menunjukkan bahwa lulusan kami ini, SMA kami ini ada 271. 3 tahun terakhir ini ya. 3 tahun terakhir seperti itu ya. Cukup banyak. Ya, 271, sisanya 93 diterima di PTS dalam negeri, tapi PTS ternama. Iya.
PTS ternama yang diselenggarakan oleh ormas-ormas ternama terbesar di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa dari sisi output itu kita ini termasuk sekolah yang unggul. Nah, terakhir soal output terakhir ini begini. Ini bukan testimoni. Ya. Kalau testimoni kan kadang di skenario. Iya, ini memang pengalaman ini. Iya, testimoni kan kadang-kadang mohon maaf reporternya sudah menunjukkan jawabannya gini. Misalnya akan testimoni ke Pak Wali Kota gitu ya. Ada jawabannya sudah. Iya. Tapi ini bukan testimoni. Iya. Ini kebetulan ketemu di bandara nunggu pesawat terbang itu, nunggu itu kami ketemu Pak Ibrahim. Alhamdulillah anak saya alumni Sabilillah gitu loh. Anak saya kelas 3 SD Sabilillah. Anak saya kelas 8 di SMP Islam Sabilillah. Anak saya sekarang di PTN bagus. PTN bagus dan alhamdulillah Pak Ibrahim sukses sekali gitu loh ya. Terus dia cerita ke saya tuh, Masya Allah anak saya itu Pak Ibrahim istiqomah ibadahnya, istiqomah membaca Al-Quran tadarusnya, bahasanya baik Pak Ibrahim, sopan kepada orang tua, istiqomah sholat berjamaah, dan sekarang diterima di jurusan atau fakultas kedokteran gigi. Iya, diterima di HI jurusannya. Ya. Dan sekarang kerja di mana? Kerja di bank, kerja di mana? Itu alhamdulillah. Dan ini bukan testimoni. Memang spontan mereka mengakui bahwa putra-putrinya setelah di Sabilillah, anaknya putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleha, yang baik karirnya, baik pendidikan tingginya seperti itu. Nah, itu banyak membanggakan orang tuanya. Iya, betul. Orang tuanya membanggakan, dan terutama itu loh, sopan, karakter ya, santun, ibadahnya istiqomah, ke masjid sholat berjamaah rutin. Iya. Nah, ini karena hasil didikan, hasil PBM di kita, karena kita ini kan tadi all in one. Duhanya dibimbing, tahajudnya dibimbing, puasanya Senin Kamis dibimbing. Nah, ini kan semuanya kan ada di sekolah ini. Itu barangkali Pak Maskur saya katakan bahwa insya Allah beberapa bukti menunjukkan bahwa siswa ini TK, SD, SMP, SMA itu memenuhi kriteria keunggulan, baik itu dari segi input, proses, output maupun outcome seperti itu ya, insya Allah. Dan doa restunya semoga kami tetap istiqomah mengembangkannya sehingga ke depan tetap menjadi sekolah yang unggul tadi itu. Oke, terima kasih. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi ya uraian dari Prof. Ibrahim Bafadol. Nah, mungkin di akhir pertemuan kita ini sekali lagi Prof di podcast Sisma menginspirasi ini, jadi apa yang menjadi inspirasi dari perbincangan kita ini bagi pemirsa Sisma TV. Nah, ini pembaruan dari Pak Maskur ini. Ini pembaruan dari Sisma TV dari podcast ini ya. Makin sistematis dalam berdialog. Kalau pertanyaan pertama kedua konsep tadi tampaknya, wah ini hebat konsep, sehingga posisi ini tidak sekedar hanya menampilkan keberhasilan sisma ya, tapi juga konsep dulu dipahami ya. Terus orang ketiga, bagaimana prakteknya di sisma. Nah, yang keempat, apa inspirasi yang perlu disimpulkan. Nah, ini kan saya kira ini sudah beda dengan posisi edisi ke belajar terus ini. Iya, nah memang tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita ingin menjadi unggul selamanya seperti itu. Nah, baik, apa inspirasinya? Cukup 3 saja juga. Tiga saja. Pertama adalah untuk kita menjadi sekolah unggul,
untuk kita bisa menjadikan sekolah tertentu menjadi sekolah unggul itu, hendaknya selalu belajar. Ya, selalu belajar. Ada 2 belajar di sini, Pak Maskur. Ya, pertama belajar konsepnya, belajar teorinya, belajar dari praktek-praktek baik sekolah lain, itu termasuk belajar. Ya, yang juga termasuk belajar adalah kita ini belajar ke dalam. Maknanya kita perlu mengevaluasi diri. Jangan segan-segan kita melakukan self evaluation. Kita selalu mengkritisi diri sendiri, selalu mengevaluasi diri sendiri, selalu memetakan sekolah kita ini apa baiknya, apa yang kurang baik. Nah, ini termasuk belajar. Itu yang pertama. Saya mohon para kepala sekolah, para pengembang sekolah, para yayasan pendidikan, para pejabat pemerintah yang punya tugas membina pendidikan itu selalu belajar. Ya, yang tadi macam-macam bentuk belajarnya. Yang kedua, kita harus jangan segan-segan melakukan perubahan. Ya, tidak boleh kita berhenti melakukan perubahan. Tentu menuju ke kebaikan, bukan menuju kejelekan. Ya, kebaikan itu tidak boleh berhenti, apalagi menghadang. Itu yang kedua. Dan sisma ini begini karena proses hada min fadli rabbi, juga karena proses belajar yang tidak pernah berhenti, dan melakukan perubahan yang tidak juga pernah berhenti. Nah, terus yang ketiga, ya, yang pertama belajar, yang kedua tidak perubahan. Nah, yang ketiga adalah begitu ada perubahan, ya, tetap kita berpikir bahwa ini semuanya tidak lepas dari pertolongan Allah. Ya, saya khawatir kalau kita terlalu mengunggul-unggulkan tentang belajar, tentang perubahan oleh pihak internal, kok kita lupa ada kekuatan lain yang maha dahsyat, yaitu kehendak Allah, takdir Allah, pertolongan Allah. Makanya saya minta kepada teman-teman aktivis pendidikan tadi ya, belajar, lakukan perubahan-perubahan. Begitu sukses, katakan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3, Pak, yang harus kita kita pegang teguh semuanya. Nah, kalau ingin tambah lagi sedikit, tetaplah kita punya harapan-harapan yang tinggi, standar yang tinggi. Iya, ini satu contoh tadi malam. Ini contoh tidak bagus, tapi ya memang sekolah kami tidak serta-merta bagus semuanya. Ada proses. Ya, besok itu kan ada wisuda tahfidz dan wisuda tartil. Tartilnya ada juga terjemah. Tartilnya kami kan menggandeng PIQ. Tahfidznya menggandeng PIQ. Ya, tapi terjemahnya menggandeng tadi. Nah, tadi malam datanglah sertifikat piaga ijazah lah ya, ijazah syahadah namanya ya. Untuk saya tanda tangani. Tadi pagi saya mulai tanda tangani karena besok mau diserahkan toh. Nah, mana pengesahan tanda tangan dari pihak yang kami ajak kerjasama? Jangan sampai dikatakan lah ini hanya LPI yang nerbitkan bahwa anak ini sudah lulus tahfidz 5 juz, 15 juz. Ini kok gini? Nah, saya kembalikan lagi kepada LPI. Ya, sebelum saya tanda tangani
harus terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak yang memberikan syahadat, yang mentashih. Kan begitu ya? Ya. Yang menguji. Kalau ini terjemah, yang nguji ya tadi harus tandatangan dulu. Iya. Nah, baru saya mengetahui tanda tangannya itu. Nah, kalau ini soal tartil tahfidz, ya harus PIQ. Iya, pesantren ilmu Al-Quran Singosari seperti itu. Nah, karena saya punya standar yang tinggi, gak saya tantangani. Tadi saya telepon pihak sini, saya WA. Ini kok begini ya? Nah, Pak Prof, oke, masih ada 1 hari. Ya, sehingga nanti siswa ini akan terima syahadat ijazah ini yang disahkan oleh pihak yang berwenang, yang kompeten, dan diketahui oleh Pak Ibrahim selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam. Saya bilang, nah ini namanya standar tinggi. Iya, bukan langsung sudahlah karena besok lusa sudah besok sudah saya tanya, oh jangan, itu namanya gak punya ekspektasi yang tinggi ya. Oke, terima kasih Pak Maskur. Makasih. Baik, terima kasih Prof atas inspirasinya di hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi dapat menginspirasi kita semua yang di dalam di Sekolah Islam Sebelah Malam dan juga di rumah, yaitu pemirsa Sisma TV, khususnya yang aktif atau giat di lembaga pendidikan. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat semakin menginspirasi dunia pendidikan, dan sekali lagi bahwa jadilah air yang mengalir, jangan jadi air yang menggenang. Imam Syafi'i. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, mudah-mudahan uraian dari Prof. Ibrahim Bafatul tadi, Direktur Lembaga Pendidikan Sabilah Malang, dapat menginspirasi kita semuanya untuk mengubah sekolah kita menjadi sekolah yang unggul. Saya, Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.